Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bahas satu nama yang, wah, nggak ada habisnya kalau dibicarakan. Verenigde Ocedische Company, atau ya kita semua lebih kenal dengan sebutan VOC. Ini bukan sekedar perusahaan, ini adalah raksasa dalam sejarah dunia. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya sebuah perusahaan dari abad ke-17 bisa jadi korporasi terkaya dan paling berkuasa sepanjang sejarah? Ini bukan cerita bisnis biasa loh, ini epic, cerita soal ambisi, inovasi, tapi juga kebrutalan yang luar biasa. Ini kisah tentang gimana sebuah perusahaan pada dasarnya jadi lebih kuat dari sebuah negara. Biar kebayang segila apa suksesnya mereka, coba pikirin ini. Di puncak kejayaannya, VOC itu bisa bayar dividen tahunan sebesar 40%. 40%. Coba bayangin, perusahaan mana sekarang yang bisa kasih keuntungan segitu ke investornya? Hampir nggak ada. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita mundur ke akhir abad ke-16. Waktu itu, Eropa lagi demam rempah-rempah. Kita nggak ngomongin bumbu dapur biasa di sini. Pala, cengkeh, ini barang langka banget. Saking berharganya, harganya itu bisa lebih mahal dari emas loh. Nah, masalahnya gini, tadinya pedagang Belanda ini cuma jadi distributor aja di Eropa. Mereka beli dari Portugis. Tapi situasi politik berubah. Belanda lagi perang sama Spanyol. Dan tiba-tiba Spanyol dan Portugal bersatu. Akibatnya, pedagang Belanda ditendang dari bisnis rempah. Disitulah muncul peluangnya. Karena sekarang koloni-koloni Portugis di Asia dianggap musuh, Belanda berpikir, kenapa nggak kita ambil aja langsung dari sumbernya? Ini momen nekat yang mengubah segalanya. Tapi pelayaran ke Asia itu bukan main-main, risikonya luar biasa besar. Banyak kapal yang nggak pernah kembali. Tapi, kalau berhasil, untungnya gila-gilaan. Contohnya, satu ekspedisi di tahun 1598, itu pulangnya bawa untung 400%. 400%. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh Belanda. Jelas, ini sinyal kuat. Di timur sana ada harta karun yang menunggu. Nah, kesuksesan ini malah jadi bumerang. Tiba-tiba semua orang pengen ikut kaya. Muncul banyak banget perusahaan dagang kecil-kecil dari Belanda, semua berlomba-lomba ke Asia. Hasilnya? Ya, mereka malah saling sikut. Harga beli rempah di Asia jadi naik, harga jual di Eropa jadi turun. Keuntungan semua orang jadi tipis, situasinya jadi nggak sehat. Di tengah kekacauan ini muncul satu ide yang jenius dari seorang negarawan Johan van Oldenbarneveld. Dia mikir, daripada kita saling bunuh, gimana kalau kita gabung aja jadi satu perusahaan raksasa? Dan dari situlah lahir konsep yang mengubah dunia, Joint Stock Company atau perusahaan saham gabungan. Ini adalah perusahaan publik pertama di dunia. Siapapun bisa beli sahamnya dan ikut punya sepotong dari petualangan global ini. Resiko dibagi, modal jadi raksasa. Oke, mari kita bahas ini. Pemerintah Belanda nggak cuma ngasih izin dagang biasa ke VOC, sama sekali bukan. Mereka dikasih piagam dengan kekuatan yang luar biasa. Bayangin, sebuah perusahaan bisa punya monopoli dagang, boleh bangun benteng, punya tentara dan angkatan laut sendiri, bahkan bisa menyatakan perang dan bikin perjanjian sama raja-raja lain. Mereka juga bisa menjajah wilayah dan mengut pajak. Ini bukan lagi perusahaan, ini negara di dalam negara. Dengan modal segunung dan kekuatan seluas itu, VOC jelas nggak buang-buang waktu. Mereka langsung tancap gas. Tujuannya, mendominasi semua jalur perdagangan dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi, terutama Portugis dan Inggris. Coba kita lihat angkanya di puncak kejayaan mereka. VOC itu punya 150 kapal dagang, 40 kapal perang, dan 10.000 tentara pribadi. 10.000 itu lebih besar dari angkatan bersenjata banyak negara Eropa waktu itu. Dari markas mereka di Batavia, yang sekarang jadi Jakarta, mereka mengontrol sebuah imperium dagang yang membentang dari Afrika sampai Jepang. Bener-bener raksasa global. Nah, ini bagian yang paling cerdas dari strategi mereka, digagas oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Gini, masalah pedagang Eropa itu kan mereka harus selalu bawa emas dan perak buat beli barang di Asia. Koen memutar otak. Dia ciptakan sistem perdagangan poi di dalam Asia. Jadi, VOC ambil perak dan tembaga dari Jepang, dipakai buat beli tekstil di India dan Cina. Terus tekstil itu ditukar sama rempah-rempah di Indonesia. Hasilnya, rempah-rempah dibawa ke Eropa, dijual dengan untung super besar, tanpa harus terus-terusan bawa emas dari Belanda. Jenius kan? Tapi, di balik semua kecerdasan finansial ini, ada sisi gelapnya. Sisi yang sangat-sangat brutal.
Untuk memonopoli pala contohnya, Cohen melakukan pembantaian massal di Kepulauan Banda. Hampir seluruh penduduknya dimusnahkan. Jadi ya, kisah sukses VOC, inovasi-inovasi hebatnya, semuanya dibangun di atas fondasi kekerasan dan eksploitasi yang nggak terbayangkan. Selama 100 tahun lebih, VOC itu kelihatannya nggak bisa disentuh. Mereka tak terkalahkan. Tapi seperti semua raksasa, mereka punya titik lemah. Dan menjelang akhir abad ke-17, retakan-retakan di fondasi mereka mulai kelihatan. Dan ini gambaran bagus soal masalahnya. Ada dua front. Dari luar, Jepang mulai membatasi ekspor perak. Ini langsung melumpuhkan mesin dagang mereka. Belum lagi saingan dari Inggris dan Prancis makin kuat. Tapi masalah yang lebih parah itu dari dalam. Perusahaan ini mulai membusuk. Manajemennya diisi orang-orang yang nggak kompeten, utang jangka pendek numpuk buat bayar dividen, dan korupsi merajalela di mana-mana. Jadi, poin kuncinya di sini adalah mereka masuk ke fase yang aneh, pertumbuhan tanpa laba. Kalau dilihat dari luar, VOC masih super sibuk. Kapal-kapal berlayar, perdagangan jalan terus, tapi di buku kas mereka nggak ada untung yang nyata. Mereka cuma putar-putar uang. Ini kayak ilusi kesuksesan, padahal di baliknya keuangan mereka lagi berdarah-darah. Oke, kita sekarang masuk ke babak akhir. Perusahaan yang udah sakit ini akhirnya kena satu pukulan telak. Pukulan yang benar-benar nggak bisa mereka tahan lagi. Pukulan mematikannya adalah Perang Inggris-Belanda keempat. Angkatan Laut Inggris benar-benar menghancurkan armada VOC. Jalur dagang mereka putus total. Kerugiannya puluhan juta gulden. Buat perusahaan yang udah dari awal terlilit utang, ini adalah akhir. Nggak ada jalan untuk bangkit lagi. Rakyat di Belanda sendiri sebenarnya udah tahu apa yang terjadi. Mereka bahkan punya julukan sinis buat VOC. Mereka plesetkan singkatannya jadi Vergangen onder korupsi. Artinya, hancur karma korupsi. Akronim yang pas banget buat menggambarkan penyakit yang menggerogoti perusahaan ini dari dalam. Akhirnya, pemerintah Belanda nggak punya pilihan lain. Mereka ambil alih. Dewan Direksi dipecat di tahun 1796. Dan puncaknya, di tanggal 31 Desember 1799, Verenigde Oostindische Compagnie resmi dibubarkan. Setelah hampir 200 tahun berkuasa, semuanya berakhir. Sebuah era benar-benar selesai. Jadi apa warisan VOC? Nah, ini yang rumit. Di satu sisi, mereka adalah pionir. Mereka yang menciptakan bursa saham, mereka yang bikin cetak biru korporasi modern yang kita kenal sekarang. Tapi di sisi lain, warisan mereka adalah luka. Kisah penindasan, kekerasan, dan eksploitasi yang brutal. Semuanya demi satu hal, keuntungan. Kisah VOC memang sudah jadi sejarah, tapi pelajarannya masih sangat relevan. Cerita ini memaksa kita bertanya pada diri sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari jatuh bangunnya VOC tentang kekuatan dan bahaya dari korporasi global yang ada di zaman kita sekarang? Ini pertanyaan yang layak kita renungkan.